Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung. Kalian tahu apa itu ibadah Jumat Agung? Ya, kita dengarkan ya penjelasan dari Ibu Guru Yeni. Bu Guru Yeni, ya. Apa itu ibadah Jumat Agung? Ya, ibadah Jumat Agung itu Ibu Guru adalah di mana hari Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dia disalib, mati karena dosa kita, dosa saya dan dosa kita semua. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus begitu baik, Dia sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita karena Tuhan Yesus cinta kepada kita. Dan saat ini kita berkumpul bersama, walaupun anak-anak berkumpul di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Ayo semua anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu hari ini Kurasa Bahagia. Dilanjutkan dengan Dia Harus Makin Bertambah. Kita bertepuk tangan ya. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya digelitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung kita mau meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami seminggu lamanya. Dan saat ini, di hari Jumat ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami walaupun di rumah kami masing-masing lewat ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semuanya. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya hanya di dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak juga harus berbuat baik. Nah, hari ini sebagai wujud sukacita daripada anak-anak sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan kita dari rumah masing-masing. Nah, anak-anak,
persembahan yang sudah dikumpulkan kita masukkan ke dalam amplop dan minta tolong kepada mama dan papanya, kakaknya untuk membawa di ibadah minggu dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, anak-anak, kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Min. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan yang kita sudah kumpulkan masing-masing. Biarlah Tuhan menerima segala ungkapan syukur ini. Untuk itu kita akan berdoa, mari lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, lewat persembahan kami boleh mengumpulkannya bersama-sama sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam segala tugas pekerjaan mama papa kami. Terimalah ya Tuhan apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bahagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya ya Tuhan agar berguna bagi seluruh pelayanan kami di sini dan dimanapun persembahan ini digunakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami persembahkan seluruh persembahan ini. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Oleh sebab itu, kita mau menyanyi dulu satu buah lagu. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Joyce, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu itu tidak terambil oleh iblis Tuhan, tetapi firman-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu dapat tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga menyerahkan dan mendukung, menopang dalam doa Ibu Guru Joyce yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran Ibu Guru Joyce dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar Ibu Guru Joyce mampu memperkatakan firman-Mu itu dengan hikmat yang daripadamu. Ini kami Tuhan yang akan membaca, mendengar, merenungkan serta memberitakan firman kebenaran-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita bersama-sama beribadah merayakan hari Jumat Agung. Walaupun anak-anak masih bergereja atau beribadah di rumah, tetapi Ibu Guru berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap sehat. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang seorang raja. Ya. Ada seorang raja memerintah dengan adil. Dia ingin negaranya makmur, sentosa, dan seluruh rakyatnya mendapat perlakuan hukum yang sama. Ya. Lalu datanglah seorang kepala prajurit menghadap raja. Katanya begini, "Raja, raja, kami selalu kehilangan makanan di tempat kami." Lalu raja berkata begini, "Wah, kalau begitu harus dicari siapa yang mengambil." Lalu sang komandan ini menyuruh anak buahnya, "Ayo, geledah siapa yang biasa mengambil makanan." Kemudian ditemukanlah bahwa salah satu anak buahnya itu yang sering mengambil makanan. Lalu anak buah ini dihadapkan ke hadapan raja. Lalu raja mengatakan bahwa dia harus dihukum cambuk 40 kali. Wah, anak-anak bisa bayangkan ya, bagaimana sakitnya dihukum cambuk 40 kali. Waktu raja memutuskan untuk dicambuk 40 kali, datanglah pangeran menghadap raja. "Ayah, ayah, biarlah saya saja yang menanggung hukuman itu." Lalu ayahnya katakan begini, "Kenapa harus kau yang menanggung? Dia yang berbuat, kau harus yang menanggung." Lalu pangeran ini mengatakan begini, "Karena dia sahabatku." Ya, sahabat, ternyata yang kanan ini adalah sahabat pangeran. Tetapi karena raja sudah memutuskan bahwa siapa yang bersalah harus dihukum, walaupun itu anaknya sendiri yang akan menanggung. Padahal anaknya bukan anaknya yang mencuri, tetapi karena sahabatnya dia meminta bahwa dia saja yang dihukum. Akhirnya sang raja ini memutuskan untuk tetap menghukum anaknya sendiri dengan hukum cambuk 40 kali. Nah, anak-anak bisa bayangkan bagaimana kalau ada orang yang mengambil alih kesalahan orang lain. Nah, kita baca di dalam kitab Matius 27 ayat 32 sampai 50. Nah, kita tahu siapa yang mengambil alih semua kesalahan manusia, semua kesalahan dunia ini, dosa-dosa di dunia ini, siapa yang mengambil alih? Kita baca dalam Matius. Ya, kita baca dalam Matius 27 ayat 32 sampai yang ke-50 tentang kematian Tuhan Yesus. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur yang bercampur empedu.
Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-geleng kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, dosa manusia seperti tadi cerita kita, ada seseorang yang bersalah, lalu ada pangeran yang membelanya. Dalam bacaan kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sendiri, ya, manusia berdosa, ibu guru, mama, papa, dan semua orang sudah berdosa. Semua orang yang harusnya dihukum. Lalu datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, "Mari, nanti saya saja yang dihukum." Ya, karena begitu besar cinta Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus sama kita, sama anak-anak, sama semua orang, ya. Semua orang, anak-anak kecil, anak-anak besar, kakek-kakek, nenek-nenek, opa-oma, tante-tante, semuanya Tuhan Yesus sayang. Lalu Tuhan Yesus yang membela, yang mengambil semua kesalahan yang kita buat, dosa yang kita buat. Tuhan Yesus bilang, "Mari saya yang tanggung di atas kayu salib." Karena begitu besar cinta kasih Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus begitu besar untuk semua orang, semua manusia. Lalu apa yang kita buat? Apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, yang sudah mencintai kita, yang sudah membela kita sampai mati di atas kayu salib? Ya,
yang kita buat adalah anak-anak bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama papa mamanya, anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak menjadi anak-anak yang selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengar kepada orang tua. Ya, lah anak-anak berikan yang terbaik untuk Tuhan sehingga semua orang melihat, oh ini anaknya Tuhan Yesus, oh ini muridnya Tuhan Yesus, oh ini yang Tuhan Yesus cintai, yang Tuhan Yesus sayangi sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, begitu juga dengan mama papa, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Anak-anak belajar dengan rajin, terus belajar dengan rajin. Anak-anak menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, kepada papa mama, kepada guru-guru di sekolah, kepada orang-orang yang lebih tua, ya. Ya. Mau enggak jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dicintai Tuhan, ya, anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan sehingga Tuhan sudah bela kita. Tuhan mati di kayu salib karena membela kita, ya. Oke. Jadi demikianlah cerita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sampai Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan hari ini ceritanya. Nah, guru nanti kasih satu bacaan. Nanti bacaannya disorting kemudian dikirim kepada ibu guru, ya, melalui videonya. Bacaannya itu adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, amin. Shalom. Selamat Jumat Agung, selamat merayakan Jumat Agung anak-anak. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru Jo. Kita akan merespon firman Tuhan itu, kita menyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat dan mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, anak-anakku yang manis, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk bersama-sama, ya. Kita tundukkan kepala, jangan mengganggu lagi kiri dan kanannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang hari ini kita rayakan kematian Tuhan. Karena betapa besar cinta dan kasih Tuhan terhadap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami dicintai, kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami yang berdosa, kami yang bersalah, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap menyayangi kami anak-anak-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu saja di sepanjang hidup kami. Ajar kami Tuhan, sehingga kami terus bisa menjadi anak-anak yang memberikan yang terbaik. Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Kami boleh menjadi anak-anak yang
setia, kami boleh menjadi anak-anak yang berprestasi. Yang itu yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka boleh berada, yang juga merayakan Jumat Agung. Kiranya juga Tuhan Yesus menyertai mereka, kiranya Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Kami berdoa buat papa, mama, adik, dan kakak di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan juga menjaga mereka, Tuhan juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat guru-guru kami, walaupun kami tidak bersama-sama dengan mereka, tapi kami juga mau mendoakan mereka, karena kami percaya Tuhan juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan berseru. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengikuti dari awal sampai akan berakhirnya ibadah Jumat Agung ini. Kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan agar mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena atas anugerah-Mu Engkau memimpin dan menyertai dalam ibadah ini dari awal sampai akan berakhirnya ibadah Jumat Agung ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, untuk menutup ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sahabatku, Kau Mati Bagiku. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, anak-anak, sampai bertemu lagi di ibadah Paskah hari Minggu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.